otonomi dan 70% daripada minyak. Berjaya kan? Loh, 70% bang minyak daripada 5%. Jadi Aceh ada tsunami, kita ada tsunami kan? Ada tsunami. Ada, mula sudah. Tuhan ada bagi kita tsunami politik 2008 mau bantu kita juga. Tapi adakah pemimpin kita dapat bantuan ini daripada Tuhan? Yang tidak kenal pun. Tapi kita sudah kena bantu nih dokter. 5 buah negeri tumbang, 2/3 hilang, dan kalau bukan Sabah dan Sarawak, BN pun sudah jatuh. Betul atau tidak? Jadi kita ini sudah menjadi penentu. Tiba-tiba kita ini ada kuasa. Dulu dia ada kuasa. Dia orang kuasa 75% kursi parlemen. Tapi tiba-tiba tsunami politik itu 166 kursi bagi 2. Bagi 2 nambah 86 80. Sebenarnya ini 80 85 81. The original. Jadi berarti kalau bukan Sabah dan Sarawak ini sudah tumbang. Dan kalau Sabah dan Sarawak, pemimpin Sabah dan Sarawak sedar, dia orang boleh ubah ini kerajaan siapa yang akan jadi kerajaan dalam Putrajaya. Berarti tiba-tiba Sabah dan Sarawak pegang bola Kuala Lumpur. Betul atau tidak? Karena kita ada kuasa penentu. Kita mau ini atau ini, kita ada kuasa. Tapi itu kuasa kita pegang dengan syarat. Bilang, kalau Najib bilang, kamu jadi penentu, tapi kamu mesti sokong BN supaya kamu akan berkuasa juga sepanjang masa. Kalau pemimpin kita pandai, dia bilang, boleh, Pak. Kalau kau, tapi dia bilang kami mesti laksanakan itu agenda Borneo. Kami tidak pandai, tapi dia tidak tahu apapun itu agenda Borneo. Oke, begitu juga dengan Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat pun mau jadi kerjaan. Ya, kita yang menentukan. Kita ada kuasa sekarang. Tapi kenapa kita tidak guna itu kuasa? Sekarang apa? Mana gandeng? Ini kali lah. Karena pemimpin kita tidak sadar yang dia orang ini sudah pegang balabak Kuala Lumpur. Dia orang ingat dia orang pegang balabak dia orang sendiri. Dia orang takut picit. Karena dia orang punya yang karena sakit. Gaya terus dia tuh. Janganlah kita takut terus. Masih picit ya terus. Jadi saudara-saudara sekalian, sebenarnya dia orang ini tiada kuasa, tiada yang berlaku karena dia orang tidak paham. Sebenarnya dia orang boleh tukar kerjaan, boleh dapat kita punya kuasa. Apa saja yang kita minta kita boleh dapat kalau kita boleh bersatu. Tahu tidak? Tapi kenapa tidak berlaku? Sebab pemimpin kita mungkin tidak sadar. Ada yang sadar tapi dia guna untuk dia punya kepentingan sendiri. Betul tak? Ya, kapun jawatan. Ya, semua itu. Menteri lulus saja tuh. Tetapi dia orang tidak dapat bersatu dan bergerak sebagai satu pasukan. Karena dia orang sudah dipecah-pecah dan diperintah. Betul tak? Betul. Jadi macam mana kita kasih sedar dia orang? Terpaksa kita gunakan satu cara yang kita buat sekarang melalui UBN. Kasih ilmu kepada rakyat, kasih ilmu kepada pemimpin supaya kita dapat bersatu dalam satu perjuangan yang dinamakan agenda Borneo. Bila kita sudah bersatu, dengarlah, kita boleh pegang balabak diorang dan kita boleh menentukan siapa pergi. Baterai, bukan saya punya baterai ya.
Nah, inilah yang sabab kita tubuh UBM, supaya bagi ilmu kepada semua yang perlu mendapat ilmu. Nah, dan saya akan terangkan apa itu agenda Borneo, apa itu perjuangan kita. Dan inilah sebab kita perlu paham, rakyat perlu paham, pemimpin perlu paham, parti perlu paham, supaya bila mana kita ada itu kuasa penentu, kita boleh gunakan ini untuk mendapatkan otonomi kita balik, kuasa kita yang kita hilang, minyak kita, dan menyelesaikan masalah-masalah kita. Betul? Halo. Siap, tidak lama lagi habis nih. Nah, kamu sudah paham kan? Continue nih. Kursi Parlemen Sabah Sarawak, kalau kita gabung pun 57 saja. Dia orang sudah pegang 166 kursi campur Labuan. Tapi ini 166 kursi sudah bagi dua. Jadi kita yang penentu. Ya, ini yang kita harus sadar. Karena ramai yang tanya saya, "Oi dokter, ada peluang lagi ke kita?" Dia ramai ingat, ya ada sudah peluang. Jadi bila kita paham ini keadaan, inilah kedudukan kita yang dianugerahkan oleh Tuhan supaya kita boleh selesaikan masalah kita. Seolah-olah kita boleh pergi balik kepada tahun 62, 63, berunding seolah kita punya perjanjian supaya kita boleh dapat. Karena pada tahun 62, 63 pemimpin kita belum bersedia. Cobalah sekarang, kita sudah bersedia, nah. Kan? Ini kalilah. Ini kalilah. Jangan main kali. Kesian karena ini hak anak negeri ini tidak dihormati. Sekarang apa jadi orang kampung pohon tanah, tapi tinggal permohonan, tiada gerak. Susah mau dapat. 30 tahun masih lagi dalam proses. Ya, betul, betul. Sudah 30 tahun tiba-tiba orang lain pergi halau kita. Semenanjung sudah dapat. Serikat diberi kelulusan, kita kena halau. Jadi kita tidak mau terpinggir di negeri kita sendiri, karena ini bumi kita punya. Iya, Pak. Yo. Jadi kita mesti tuntut ini hak kita, karena ini adalah hak orang asal. Setuju? Setuju. Oke. Keempat, nah ini yang baru keluar di newspaper baru-baru ini, dasar kabutaj. Itu Menteri Pengangkutan Datuk Kong baru-baru ini mengatakan, oh itu kabutaj itu tiada, itu bah, dia bilang mana ada, dia bilang. Dia bilang itu kapal boleh pergi Kota Kinabalu dari luar, dia bilang. Saya mau tahu juga itu dokter, siapa itu? Dia ini ingat kita bodoh. Itu pengurusi apa ini Federation of Manufacturing baru-baru ini di newspaper hari ini mengeluarkan, dia bilang ini kabutaj memang menyusahkan kita selama 25 tahun sudah kita susah. Dan dia bilang, dia ingat ini orang Sabah bodoh atau tidak. Inilah kabutaj, dasar kabutaj. Bila kita mau import barang daripada luar, kita boleh import dua cara. Satu, daripada luar negeri direct kepada Kota Kinabalu, murah saja dan masa pun singkat. 3 hari boleh sampai. Dia punya tambang satu kontainer 200 ringgit saja. Oke? Tapi tidak boleh. Ini bilang tidak boleh karena itu dasar
memerlukan kita mesti Supaya dulu. itu kapal mesti pergi di Semenanjung dulu, tukar kapal, pakai kapal Malaya, baru boleh pergi kota Kinabalu. Supaya dulu. Tambang dia 2.000 ringgit. Sebab itu harga barang kita tinggi, betul kan tidak? Nah, jadi kita punya orang yang rugi, dia yang untung siapa? Wilayah. Itulah antara murah saja. Kedua, kalau kita mau ekspor barang kita, mau jual di luar negara, begitu juga kita mesti pergi sini Portland dulu, baru itu kapal antara bangsa baru boleh ambil. Kita terpaksa tunggu beberapa hari sini. Sebab itulah barang kita bila kita mau ekspor sudah mahal. Mahal, jadi orang tidak mau barang kita. Kita terpaksa kasih kurang kita punya keuntungan. Jadi harga kita turun. Tidak sama dengan di Malaya, betul kan tidak? Betul. Karena kita kena bayar ini itu. Begitu juga pelaburan pun tidak datang di Sabah karena pelabur juga bila dia mau labur di Kota Kinabalu dia akan buat kira-kira. Bila dia buat kira-kira begitu juga dia tidak mau labur di Sabah karena satu dia kehilangan keuntungan, dua kehilangan daya saing, ketiga dia juga kehilangan Banyak masalah. banyak tanya hilang. Ujung-ujungnya kita mau labur, dia labur di Semenanjung, kita tiada kilang, tiada pekerjaan, orang kita cari kerja di mana? Sebab itu kita mau tuntut supaya ini dasar dimasukkan. Setuju? Next. Pembangunan. Pembangunan lagi. Fokus pembangunan. Sekarang bukan kita tidak tahu. Kita keluarkan hasil, tetapi yang duluan makan hasil di Malaya. Yang ada pendiri tak ada. Yang tinggal baru dia bagi kita. Bagaimana tepat? Ini sebagai contoh. Rancangan Malaysia ke-9 200 bilion budget pembangunan. Tapi berapa dia bagi Sabah? 17 bilion saja. Kita bilang banyak, tapi bila kita bandingkan ini tidak pun sampai 10%. 180 bilion diorang gunakan Najib. di Malaya. Rancangan Malaysia ke-10 109 bilion. Berapa dia bagi Sabah dan Sarawak? 9 bilion bagi 2. Diorang pakai berapa? 100. Kalau kita bagi 2 ini berapa? 4 bilion setengah bagi 5 tahun berapa 1 tahun? Tidak sampai 1 bilion kan? Tadi dia pungut hasil kita cukai berapa bilion? 22,7 bilion. Nah, dia bagi kita 1 bilion pun tidak sampai 1 tahun. Najib yang tamak itu. Bukan kayak bikin sakit hati, kita ya punya alun-alun baru 6.000, ini bisa pada Sarawak kita kasih sambung pun 6.000 kilometer saja. Yang ada per, dalam punya 22.000. Kalau bukan saya turun kira. Nah itulah siap. Next. Nah ini kamu orang sudah tahu. Next. Tujuh itu tadi kita kasih kembali itu fokus pembangunan. Sabar dulu, kita makan dulu baru kasih jalan, boleh nggak? Baru dia ngerasa. Jangan bagi kah? Kasihan. Nanti. Ini kali lah. Nah, agenda anak, kamu tidak tahu, kamu tahu sudah nih kan? Siapa punya muka semua ini? Kawan-kawan. Kinabatangan sudah tinggalan 32.000 orang tempatan, orang asing 117.000.
gagal pun